Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kau merasa sibuk beramal, salat, sedekah, tapi hatimu tetap kosong? Apa jadinya jika semua amal yang kau lakukan tidak benar-benar sampai ke Allah? Dalam video ini, kita akan menyingkap sebuah rahasia yang jarang disadari banyak orang. Allah tidak membutuhkan amalmu, yang Dia rindukan adalah hatimu, kehadiranmu, dan kesadaranmu. Bersiaplah membuka hati, menundukkan ego, dan menemukan makna sejati dari setiap amal yang kau lakukan. Mari kita berjalan bersama dalam keheningan menuju cinta yang tidak terlihat tapi selalu hadir. Bab 1. Ketika amal menjadi simbol bukan jalan. Banyak manusia beribadah dengan sungguh-sungguh. Mereka menunduk dalam sujud, berdoa dengan khusyuk, mengangkat tangan dalam harapan, dan bersedekah dengan penuh perhitungan. Namun di antara gerakan dan lafaz itu, seringkali hati tak ikut hadir. Kita mengira bahwa amal yang banyak akan menambah nilai kita di hadapan Allah. Kita mengira semakin panjang doa, semakin tinggi derajat kita. Padahal Allah tidak menilai dari seberapa banyak gerak tubuhmu, tapi seberapa hadir hatimu di dalamnya. Amal tanpa hati hanyalah bayangan tanpa cahaya. Dan bayangan, seindah apapun bentuknya, tetap tidak memiliki kehidupan. Ketahuilah, amal itu hanyalah simbol. Ia adalah bentuk lahir dari sesuatu yang jauh lebih dalam, yaitu hubungan antara dirimu dan Allah. Ketika engkau sujud, yang penting bukanlah gerakan menunduknya, tapi bagaimana hatimu tunduk di hadapannya. Ketika engkau bersedekah, yang berharga bukanlah jumlah yang kau keluarkan, tapi sejauh mana engkau merasa bahwa semua itu memang miliknya. Amal hanyalah cermin dan hati adalah wajah yang dipantulkannya. Jika wajahmu bersih, cermin itu akan jernih. Tapi jika hati kotor, seberapa sering pun kau membersihkan amal, pantulannya tetap buram. Banyak orang memperindah cerminnya, tapi lupa membersihkan wajahnya. Sibuk memperbanyak amal, tapi lupa menata niat. Kita sering ingin terlihat beribadah, bukan benar-benar beribadah. Kita ingin disebut taat, bukan benar-benar tunduk. Maka amal yang lahir dari keinginan dilihat manusia tidak pernah sampai ke hadapan Allah. Ia berhenti di mata manusia, tak pernah naik ke langit. Dan disitulah letak kehilangan terbesar. Ketika amal yang tampak besar di dunia ternyata tak memiliki nilai di sisi Tuhan. Allah tidak butuh amalmu, tidak berkurang keagungannya jika engkau tidak beribadah, tidak bertambah kebesarannya meski seluruh manusia sujud serentak di hadapannya. Amalmu tidak membuat Allah menjadi lebih mulia, tapi amal itu diberikan agar hatimu menjadi lebih lembut. Amal bukan untuk memenuhi kebutuhan Allah, tapi untuk memenuhi kebutuhan jiwamu sendiri. Karena tanpa amal, hati akan mengeras. Tanpa ibadah, jiwa akan kering. Maka perintah Allah sejatinya adalah kasih sayang, bukan tuntutan. Beramallah dengan hati yang sadar. Bukan karena ingin menambah pahala, tapi karena engkau ingin mendekat. Lakukanlah bukan karena takut dosa, tapi karena hatimu rindu padanya. Ketika engkau berdiri dalam sholat, rasakan dirimu sedang dipanggil. Ketika engkau menunduk dalam sujud, rasakan bahwa engkau sedang pulang. Setiap amal adalah undangan lembut dari Allah, agar engkau kembali kepadanya. Maka jangan sibuk menghitung seberapa banyak amalmu, tapi lihatlah seberapa dalam hatimu hadir di dalamnya. Sebab pada akhirnya Allah tidak melihat amalmu, Ia melihat hatimu. Bab 2. Amal yang hampa dari hati. Banyak orang beramal, tapi sedikit yang benar-benar hidup di dalam amalnya. Kita salat, tapi hati kita berkelana kemana-mana. Kita membaca Al-Quran, tapi jiwa kita tetap kosong. Kita bersedekah, tapi terselip harapan agar nama kita disebut. Kita berpuasa, tapi masih menahan dendam di dada. Semua itu adalah tanda bahwa amal yang kita lakukan hanya berhenti di gerak tubuh, belum menyentuh kedalaman hati. Amal seperti itu tampak megah dari luar, tapi di dalamnya hampa, seperti bejana yang kosong, berbunyi nyaring, tapi tak memiliki isi. Hati adalah ruh dari setiap amal. Tanpa hati, amal hanyalah kebiasaan, bukan ibadah. Hati yang hidup menjadikan setiap sujud terasa damai, setiap sedekah terasa ringan, dan setiap zikir terasa hangat. Tapi ketika hati mati, amal hanya menjadi rutinitas yang kering, tanpa makna,
tanpa rasa. Seorang hamba bisa melakukan ribuan kebaikan, tapi jika tidak ada cinta di dalamnya, amal itu seperti bunga plastik. Indah dipandang, tapi tak memiliki aroma kehidupan. Dan Allah tidak mencari bentuknya, Ia mencari wanginya. Ada kalanya manusia begitu sibuk memperindah amalnya, agar tampak sempurna di mata sesama. Mereka menghitung jumlah rakaat, memamerkan jumlah sedekah, bahkan merasa dirinya telah menjadi lebih baik dari orang lain. Padahal ketika seseorang beramal lalu merasa dirinya suci, saat itu juga amal itu mulai kehilangan nilainya. Sebab amal sejati tidak melahirkan rasa tinggi, tapi justru rasa hina di hadapan Allah. Orang yang benar-benar beramal karena cinta tidak pernah merasa cukup. Ia tidak menghitung apa yang telah ia lakukan, karena ia tahu semua yang ia lakukan hanyalah setitik kecil dari lautan karunia-Nya. Dan seringkali Allah menutup pandangan manusia terhadap amalnya sendiri agar ia tidak sombong. Ia biarkan hamba itu merasa biasa agar ia tidak berhenti mencarinya. Kadang Allah menyembunyikan rasa manis dalam ibadah agar engkau terus berjuang untuk menemukan maknanya. Karena bila amal selalu terasa nikmat, engkau akan berhenti di kenikmatan, bukan pada pemberi kenikmatan. Amal yang hampa bukan karena kurangnya gerakan, tapi karena hilangnya kesadaran bahwa setiap amal adalah perjumpaan. Saat engkau melupakan bahwa Allah lah yang sedang kau temui, amal itu kehilangan ruhnya. Maka sebelum engkau memperbanyak amal, hidupkan dulu hatimu. Biarlah hatimu menjadi tempat singgah bagi setiap niat yang jujur. Jangan biarkan amalmu menjadi tembok antara dirimu dan Allah, tapi jadikan ia jembatan untuk mengenalnya. Amal yang lahir dari hati akan mengalir lembut, tak terburu, tak gelisah. Ia tak perlu disaksikan, tak perlu dipuji, karena yang ia cari hanyalah pandangan lembut dari Sang Pencipta. Amal tanpa hati hanyalah kerja tubuh, tapi amal dengan hati adalah bisikan cinta antara hamba dan Tuhannya. Dan disitulah nilai sejati ibadah, bukan pada banyaknya gerak, tapi pada dalamnya rasa. Bab 3. Hati yang ikhlas, amal yang bernilai. Ikhlas, kata yang ringan diucapkan, namun begitu berat dijalani. Ia tidak terlihat oleh mata, tapi dirasakan oleh jiwa yang tenang. Ikhlas bukan hanya tentang memurnikan niat di awal, tapi tentang menjaga hati agar tetap bersih di setiap langkah. Ia adalah perjalanan sunyi antara hamba dan Tuhannya, tanpa perlu saksi, tanpa perlu pengakuan. Banyak orang bisa beramal besar, tapi sedikit yang bisa melakukannya tanpa menginginkan balasan. Sebab nafsu manusia selalu ingin dihargai, selalu ingin diketahui. Namun di jalan keikhlasan, semua keinginan itu harus dilepaskan satu persatu, hingga yang tersisa hanyalah kerinduan untuk dilihat oleh Allah, bukan oleh manusia. Hati yang ikhlas tidak berisi, ia bekerja diam-diam, namun gemanya sampai ke langit. Ia seperti angin lembut yang menyapa tanpa terlihat, tapi memberi kesejukan bagi siapapun yang disentuhnya. Orang yang ikhlas tak perlu membicarakan amalnya, karena hatinya sudah cukup tenang dengan pengetahuan bahwa Allah Maha melihat. Ia tidak gelisah ketika tak disanjung, dan tidak kecewa ketika tak dianggap, karena bagi hatinya ridha Allah lebih manis dari segala pujian dunia. Ia beramal bukan untuk dikenal, tapi untuk melepaskan diri dari belenggu aku. Sebab ikhlas adalah ketika aku menghilang, dan yang tersisa hanyalah Dia. Namun ikhlas bukan berarti pasrah tanpa usaha. Ia justru lahir dari perjuangan panjang menundukkan ego. Setiap kali hati ingin dilihat, ia menegurnya. Setiap kali muncul rasa bangga, ia mengingatkan diri bahwa semua datang dari Allah. Ia terus membersihkan niatnya seperti seseorang yang mencuci cermin agar cahaya dapat masuk lebih terang. Kadang proses ini menyakitkan karena ego manusia sulit dilepaskan. Tapi hanya dengan melewati rasa sakit itu, keikhlasan benar-benar tumbuh. Ia tidak tumbuh di tanah kemudahan, melainkan di tanah kesabaran dan kejujuran. Ketika hati sudah ikhlas, amal sekecil apapun menjadi besar di sisi Allah. Seulas senyum, setetes air mata, sebutir doa di malam sepi, semua itu bisa lebih bernilai dari ibadah panjang yang penuh kebanggaan. Karena Allah tidak menilai besarnya amal, tapi sucinya niat. Ia tidak melihat seberapa jauh engkau melangkah, tapi seberapa tulus engkau ingin menujunya. Maka jangan takut amalmu kecil, asal hatimu luas.
Jangan cemas amalmu sederhana, asal cintamu mendalam. Sebab amal yang dilandasi cinta lebih kuat dari amal yang dipaksa oleh rasa takut. Dan pada akhirnya keikhlasan membuat hati ringan. Engkau tak lagi sibuk dengan hasil, tak lagi cemas apakah amalmu diterima, karena engkau tahu yang penting bukan diterima atau ditolak, tapi engkau telah berusaha dengan cinta. Amal yang ikhlas akan menenangkan jiwa karena ia tidak lagi dibebani oleh penilaian dunia. Ia menjadi persembahan diam yang hanya Allah dan engkau yang mengetahuinya. Disitulah rahasia keindahan amal, ketika semua yang kau lakukan bukan untuk mendapatkan sesuatu, tapi untuk mengembalikan segalanya kepada yang Maha Memiliki. Bab 4. Allah tidak membutuhkan tapi memanggil. Allah tidak pernah meminta amalmu karena dia kekurangan. Dia tidak pernah memerintahkanmu sholat karena dia butuh disembah. Dia tidak pernah memintamu bersedekah karena dia butuh harta. Tidak, semua itu bukan karena kebutuhannya, tapi karena cintanya. Perintahnya bukanlah tuntutan, melainkan panggilan lembut agar engkau kembali pada fitrahmu. Karena manusia, dengan segala kesibukan dan kebanggaannya, sering lupa dari mana ia berasal. Maka Allah memanggilmu lewat amal, agar engkau berhenti sejenak, menunduk dan mengingat, ada Tuhan yang selalu menunggu, bahkan ketika engkau berpaling. Setiap ibadah yang diperintahkan Allah sejatinya adalah bentuk kasih sayang. Syalat bukan kewajiban semata, tapi undangan untuk berbicara langsung dengannya. Puasa bukan sekadar menahan lapar, tapi cara Allah mengajarimu untuk menahan diri dari dunia yang berlebihan. Zakat bukan tentang kehilangan, tapi tentang berbagi cinta agar hatimu tidak tertawan oleh harta. Dan ketika engkau bersedekah, sejatinya bukan orang lain yang kau tolong, tapi dirimu sendiri yang sedang disembuhkan dari rasa memiliki. Semua amal adalah terapi bagi hati, agar ia kembali lembut, agar ia mengenal arah pulang. Allah tidak butuh sujudmu, tapi engkau yang butuh sujud itu. Karena dalam sujud, egomu hancur, dan yang tersisa hanyalah kejujuran jiwa. Dalam rukuk, engkau belajar tunduk tanpa syarat. Dalam sedekah, engkau belajar melepas tanpa pamrih. Dalam zikir, engkau belajar mengingat di tengah kelalaian dunia. Semua itu bukan untuk menambah keagungan Allah, karena Dia sudah Maha Agung, tetapi untuk memperkecil jarak antara dirimu dan Dia. Amal adalah jembatan kasih, bukan tangga ambisi. Ketika engkau menyadari bahwa amal itu bukan beban, tapi panggilan, maka ibadah tak lagi terasa berat. Engkau tidak lagi salat karena takut dosa, tapi karena rindu ingin bertemu. Engkau tidak lagi membaca Al-Quran karena kewajiban, tapi karena ingin mendengar suaranya yang berbicara lembut melalui setiap ayat. Engkau tidak lagi berzakat karena takut dihukum, tapi karena ingin ikut merasakan sifat dermawannya. Inilah hakikat amal, bukan tentang memuaskan perintah, tapi tentang menjawab panggilan cinta. Dan sungguh, bila hati telah memahami ini, maka setiap amal menjadi indah. Sujudmu bukan lagi sekadar gerakan, tapi pertemuan. Zikirmu bukan lagi rutinitas, tapi percakapan. Air matamu bukan lagi tanda lemah, tapi tanda hidupnya hati. Karena engkau mulai menyadari bahwa setiap amal hanyalah cara Allah mengetuk pintu jiwamu. Ia memanggilmu bukan untuk melihat seberapa taat engkau, tapi agar engkau tahu bahwa di balik semua amal itu, ada kasih yang tidak pernah berhenti memanggilmu pulang. Bab 5. Bahaya amal yang membanggakan diri. Ada bahaya halus yang sering menyelinap dalam diri orang beriman, bahaya yang tidak tampak di mata, tapi sangat nyata di hati. Itulah kesombongan yang lahir dari amal. Saat engkau merasa telah banyak berbuat, merasa lebih baik dari yang lain, merasa dirimu istimewa karena ibadahmu lebih rajin, maka pada saat itu amalmu telah menjadi bayangan yang menutup cahayanya sendiri. Engkau tidak sedang sujud kepada Allah, tapi kepada rasa bangga dalam dirimu. Dan perlahan, tanpa engkau sadari, amal yang seharusnya mengantarkanmu mendekat kepada Allah, justru menjadi tembok yang memisahkanmu darinya. Kesombongan dalam amal adalah penyakit yang paling halus, tapi paling berbahaya. Ia datang bukan ketika engkau lalai, tapi justru ketika engkau tekun. Ia menyelinap di antara rakaat salat, di sela-sela zikir,
di balik ucapan yang tampak penuh nasihat. Ia membuatmu merasa cukup, membuatmu berhenti mencari, membuatmu lupa bahwa semua yang kau lakukan bukan karena kehebatanmu, tapi karena izin darinya. Sebab tanpa kasih Allah, engkau bahkan tak akan mampu menundukkan kepala barang satu kali. Maka siapakah yang sebenarnya pantas dibanggakan? Engkau atau dia yang menggerakkanmu untuk beramal? Ketika amalmu membuatmu merasa lebih tinggi dari orang lain, berhentilah sejenak dan lihat ke dalam. Tanyakan kepada hatimu, untuk siapa aku melakukan ini? Sebab amal yang melahirkan kebanggaan bukanlah cahaya, melainkan api yang membakar. Orang yang beramal lalu merasa dirinya suci, sejatinya sedang menjauh dari rahmat. Karena kesucian sejati tidak pernah membuat seseorang merasa suci. Ia justru membuat seseorang merasa hina, merasa kecil, merasa tak layak di hadapan Allah yang Maha Agung. Orang yang benar-benar mengenal Allah akan menangis bukan karena dosanya semata, tapi karena ia tahu segala kebaikannya pun hanyalah titipan yang tak layak dibanggakan. Lihatlah para kekasih Allah, para arif yang hidupnya penuh ibadah, namun hatinya senantiasa rendah. Mereka beramal sebanyak mungkin, namun tak pernah merasa cukup. Mereka menangis dalam sujud bukan karena takut kurang pahala, tapi karena takut hatinya berbelok. Mereka tahu, amal yang sejati adalah amal yang menghapus rasa aku. Saat amal masih membuatmu berkata, aku salat, aku sedekah, aku berzikir, maka engkau belum sampai. Karena dalam perjalanan menuju Allah, tidak ada ruang bagi keakuan. Yang tersisa hanya Dia yang memberi kekuatan untuk berbuat baik, dan Dia pula yang menerima amal itu dengan kasih-Nya. Maka beramallah, tapi jangan merasa berjasa. Lakukan yang terbaik, tapi jangan pernah merasa cukup. Dan ketika hatimu ingin membanggakan diri, segera tundukkan kepala dan katakan dalam diam, Ya Allah, semua ini bukan karena aku, tapi karena Engkau yang menuntun tanganku, menegakkan kakiku, dan menundukkan hatiku. Sebab amal yang tulus bukanlah amal yang membuatmu merasa tinggi, tapi amal yang membuatmu semakin rendah. Disitulah rahasia penerimaan amal, bukan pada besarnya perbuatan, tapi pada hancurnya keakuan. Karena sesungguhnya Allah tidak melihat siapa yang paling banyak berbuat, tapi siapa yang paling sedikit merasa diri berbuat. Bab 6. Keheningan hati di tengah amal. Ada satu keadaan yang amat langka di dunia yang bising ini. Keadaan ketika hati hening meski tubuh sedang beramal. Banyak orang bergerak, banyak yang berbuat, banyak yang tampak sibuk dalam kebaikan, tapi sedikit yang benar-benar hadir di dalamnya. Sebab diam di hadapan Allah bukan berarti berhenti dari amal, tapi menenangkan hati agar tidak berisik oleh rasa ingin dilihat, ingin dipuji, ingin diakui. Amal sejati tidak berteriak, ia tidak mencari saksi, ia seperti udara yang memberi kehidupan tanpa perlu disebut. Dalam setiap gerak, dalam setiap hembusan doa, ada keheningan yang hanya bisa dirasakan oleh mereka yang bekerja untuknya, bukan untuk dirinya. Ketika engkau beramal, entah itu salat, sedekah, menolong sesama, atau menahan marah, coba dengarkan hatimu. Apakah ia tenang atau justru gaduh dengan rasa ingin dihargai? Keheningan hati adalah tanda bahwa engkau tidak lagi beramal karena aku harus, tapi karena aku mencintai. Dalam cinta, tidak ada paksaan, tidak ada pameran. Hanya ada keikhlasan yang mengalir pelan seperti sungai yang jernih. Ia tidak menghantam batu, tapi mengelilinginya dengan lembut. Amal yang disertai keheningan seperti itulah yang berbau wangi di sisi Allah. Tidak tampak besar di mata manusia, tapi sangat indah di pandangannya. Keheningan itu bukan berarti tanpa rasa, melainkan rasa yang telah melebur. Seperti lilin yang meleleh dalam cahaya, ia terbakar tapi bahagia. Orang yang hatinya hening dalam amalnya tidak lagi menimbang berapa banyak yang telah ia lakukan. Ia tidak menghitung, tidak membanding, tidak mengeluh. Ia hanya berjalan dalam kedamaian, sebab ia tahu setiap amal kecil yang dilakukan dengan hati yang tenang lebih berharga daripada lautan amal yang penuh kebisingan niat. Karena bagi Allah, nilai bukan pada jumlahnya, tapi pada ketulusan di baliknya. Amal yang disertai keheningan adalah bisikan rahasia antara hamba dan Tuhannya, yang tidak perlu diketahui siapapun.
Namun keheningan ini tidak lahir begitu saja. Ia adalah buah dari perjalanan panjang, dari menundukkan ego, menghapus kebanggaan, dan melepaskan keinginan agar amal dilihat. Ia tumbuh dari air mata yang jatuh dalam sepi, dari doa yang tak pernah terdengar oleh siapapun. Dan ketika keheningan itu telah bersemayam dalam dada, engkau akan merasakan sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Sebuah rasa damai yang lembut, yang membuatmu tahu bahwa segala amal hanyalah persembahan kecil dari cinta besar yang Allah tanamkan di hatimu. Maka jika dunia di sekitarmu bising, biarkan hatimu menjadi tempat paling tenang untuk berdialog dengannya. Lakukan amal dengan lembut seperti angin yang menyentuh daun, tanpa suara, tanpa jejak. Karena Allah tidak menilai kerasnya usahamu, tapi tenangnya hatimu saat melakukannya. Saat hatimu hening, engkau akan sadar, tidak ada satupun amal yang sebenarnya dari dirimu. Semua hanyalah pantulan kasih-Nya yang bekerja melalui tanganmu, melalui langkahmu, melalui napasmu. Dan disitulah keheningan sejati, ketika engkau tidak lagi mendengar dirimu, melainkan hanya mendengar Dia. Bab 7, ketika amal menjadi hijab antara engkau dan Allah. Ada saat di mana sesuatu yang tampak suci justru menjadi penghalang. Sesuatu yang seharusnya mendekatkanmu kepada Allah malah menjauhkanmu tanpa kau sadari. Itulah amal yang menjadi hijab. Amal yang dipenuhi rasa kepemilikan, kebanggaan, dan keakuan. Saat engkau mulai merasa telah banyak berbuat untuk Allah, saat engkau menatap orang lain dengan perasaan aku lebih baik, maka disitulah amalmu telah berubah bentuk. Ia bukan lagi jalan menujunya, tapi dinding yang memisahkanmu dari cahayanya. Amal seperti ini tampak indah di mata manusia, namun di sisi Allah, ia kosong karena tidak lagi dipenuhi cinta dan ketulusan. Hijab ini sangat halus. Ia tidak datang dari dosa yang nyata, tapi dari kebaikan yang diselimuti keakuan. Orang yang sibuk dalam amal sering tak sadar bahwa ia sedang membangun tembok antara dirinya dan Tuhan. Tembok yang terbuat dari aku. Aku beribadah, aku berzakat, aku sudah berbuat banyak. Kata aku itu yang menjadi racun, yang membuat amalmu kehilangan ruh. Karena sejatinya tidak ada aku dalam jalan menuju Allah. Semua amal hanyalah pantulan kehendaknya yang mengalir lewat dirimu. Engkau hanyalah perantara, bukan pemilik. Saat engkau mengira dirimu pemilik amal, maka amal itu berhenti menjadi ibadah dan berubah menjadi kebanggaan. Lihatlah betapa banyak orang yang rajin beribadah tapi hatinya keras, yang banyak bersedekah tapi mudah merendahkan, yang fasih menyebut nama Allah tapi sukar merasakannya. Mereka tidak kurang amal tapi hatinya tertutup oleh amalnya sendiri, seolah amal itu telah menjadi tirai yang menghalangi pandangan mereka kepada Sang Pemberi amal. Mereka memandang perbuatan mereka sebagai hasil, bukan karunia. Padahal segala amal hanyalah hembusan rahmat Allah yang ditiupkan ke dalam jiwa manusia agar ia tidak tersesat. Bila engkau menyadari hal ini, engkau akan malu. Sebab bagaimana mungkin seorang hamba merasa bangga atas sesuatu yang bukan miliknya? Jalan untuk merobohkan hijab amal bukanlah berhenti berbuat, melainkan berhenti merasa memiliki. Teruslah beramal tapi biarkan hatimu kosong dari klaim. Biarkan amal itu mengalir seperti air yang tidak pernah sombong karena memberi kehidupan. Ia hanya mengalir karena disuruh mengalir. Ketika engkau beramal dengan kesadaran seperti itu, hijab yang memisahkanmu dari Allah perlahan akan runtuh. Engkau akan melihat setiap amal bukan sebagai beban, tapi sebagai kesempatan untuk mengenal kasih-Nya. Dan setiap kali engkau menundukkan kepala, engkau akan tahu. Engkau tidak sedang menunjukkan ketaatanmu kepada Allah, tapi sedang diselamatkan oleh-Nya dari keangkuhanmu sendiri. Maka waspadalah terhadap amal yang membuatmu merasa besar. Karena amal yang benar justru membuatmu merasa kecil. Ia membuatmu menangis, bukan bangga. Ia membuatmu diam, bukan berkoar. Ia membuatmu tunduk, bukan menilai. Sebab amal sejati bukanlah jalan menuju surga, tapi jalan menuju kehancuran ego. Dan ketika egomu telah hancur, hijab pun tersingkap. Di baliknya, engkau tidak lagi melihat amalmu, tapi hanya melihat Allah yang sejak awal telah menuntun setiap langkahmu dengan kasih yang tak terbayangkan.
Bab 8, saat hati menjadi tempat turunnya cahaya Allah. Hati adalah ruang paling suci yang dimiliki manusia, tempat di mana cahaya Allah bisa turun dan menembus setiap sudut jiwa. Bila hati gelap dan keras, cahaya itu tidak bisa masuk, meski engkau melakukan ribuan amal. Namun ketika hati terbuka, lembut dan tulus, setiap amal yang dilakukan berubah menjadi cahaya yang memancar, meski hanya sedikit. Amal tidak lagi menjadi rutinitas, tapi sarana untuk menyalakan lampu di dalam diri, agar engkau dapat melihat Allah dengan ketenangan yang mendalam, bukan hanya dengan mata jasmani. Dalam hati yang bersih, bahkan kata yang sederhana bisa menjadi doa, senyuman bisa menjadi zikir, dan langkah kaki bisa menjadi ibadah. Cahaya Allah di hati bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk menerangi jalan orang lain. Ketika engkau memiliki hati yang terbuka, setiap gerakanmu menimbulkan resonansi lembut bagi orang di sekitarmu. Namun jangan berharap mereka menyadarinya, karena cahaya sejati tidak membutuhkan pengakuan. Ia bekerja diam-diam, namun dampaknya terasa jauh lebih dalam daripada apapun yang bisa dilihat oleh mata manusia. Amal yang lahir dari hati yang diterangi cahayanya menjadi sarana penyembuhan, baik bagi diri sendiri maupun bagi siapa saja yang disentuhnya, tanpa engkau sadari. Hati yang menjadi tempat turunnya cahaya Allah membuatmu menyadari bahwa semua amal lahir darinya. Setiap doa, setiap sedekah, setiap sholat, semuanya hanyalah aliran kasih-Nya yang mengalir melalui dirimu. Engkau tidak berbuat sendiri, karena tanpanya engkau tak mungkin bergerak sedikit pun. Menyadari hal ini membuat hati tunduk dan lembut, tanpa sisa kesombongan. Engkau mulai memahami bahwa ridha Allah lebih berharga daripada pengakuan manusia. Setiap amal sekecil apapun menjadi besar karena dilandasi kesadaran bahwa segala sesuatu adalah karunia darinya. Dan ketika cahaya itu turun ke dalam hati, engkau merasakan kedamaian yang tak tergambarkan. Sujud bukan sekadar gerakan, tetapi pertemuan. Doa bukan sekadar kata-kata, tetapi komunikasi antara jiwa dan pencipta. Sedekah bukan sekadar harta yang diberikan, tetapi ungkapan kasih yang meluap dari hati. Semua amal menjadi indah karena hatimu hadir, tenang, dan sadar bahwa yang kau tuju bukanlah pahala, bukan pengakuan, tapi kehadiran Allah dalam setiap napasmu. Dalam kesederhanaan itulah keagungan hati terlihat, dan dalam ketulusan itulah amal memperoleh makna yang abadi. Maka jagalah hatimu agar tetap menjadi tempat turunnya cahaya Allah. Bersihkan dari kebanggaan, dari kesombongan, dari pamrih yang tersembunyi. Biarkan cahaya itu menembus setiap sudut, hingga setiap amal menjadi doa yang hidup, setiap langkah menjadi zikir yang bernyawa, dan setiap detik hidupmu menjadi pertemuan yang lembut dengannya. Sebab hati yang diteranginya adalah rumah terakhir dari segala amal, tempat di mana Allah melihat, bukan amalnya, tapi kesucian dan kehadiran jiwa yang tulus untuknya. Bab 9, ketika amal menjadi jalan pulang. Setiap amal sekecil apapun pada hakikatnya adalah jalan pulang. Jalan pulang menuju asal, menuju Sang Pencipta yang menunggu dengan tangan terbuka, dengan kasih yang tak pernah habis. Banyak orang berfokus pada bentuk ibadah, pada jumlah pahala, pada pengakuan manusia, hingga lupa bahwa inti amal adalah kembali. Setiap sujud, setiap zikir, setiap sedekah, semuanya adalah pijakan yang lembut untuk menuntunmu pulang, meski langkahmu tampak lambat dan penuh rintangan. Amal yang dilakukan dengan hati yang sadar tidak membuat lelah, tetapi justru menguatkan. Ia menjadi kompas yang menunjukkan arah yang benar, mengingatkanmu pada tujuan yang sejati. Jangan meremehkan amal yang tampak kecil. Seulas senyum yang tulus, setetes air mata yang jatuh dalam kesendirian, sebuah doa di malam sunyi. Semua itu bisa lebih berharga daripada ibadah yang panjang, tapi tanpa hati. Allah melihat setiap langkah yang diambil dengan kesadaran, setiap gerak yang lahir dari rindu untuk kembali. Tidak ada amal yang hilang, tidak ada yang sia-sia, karena yang Allah lihat bukan besarnya tindakan, tapi ketulusan yang menyertainya. Bahkan hal-hal kecil pun bisa menjadi jembatan emas yang membawamu lebih dekat padanya. Kadang Allah menahan pahala agar engkau tidak berhenti di angka. Ia ingin hatimu terus bergerak, terus melangkah, terus rindu untuk pulang. Ia ingin engkau merasakan proses,
bukan sekadar hasil. Karena jika amal selalu membuatmu puas, kau mungkin berhenti di situ dan rasa rindu itu menghilang. Maka setiap ibadah yang engkau lakukan bukan hanya untuk mendapatkan pahala, tapi untuk menghidupkan kembali hatimu, menghapus debu kesombongan, dan menyalakan cahaya rindu dalam jiwa. Amal menjadi jalan yang lembut, yang mengajarkan kesabaran, keikhlasan, dan ketundukan yang sesungguhnya. Amal yang dilakukan dengan kesadaran bahwa setiap langkah adalah undangan pulang, membuat setiap gerak tubuh terasa hidup. Salat tidak lagi sekadar gerakan, tetapi percakapan yang sunyi dengan Allah. Sedekah bukan sekadar memberi, tetapi melepaskan keterikatan pada dunia yang semu. Doa bukan sekadar kata, tetapi bisikan yang mengalir dari hati yang rindu. Dalam setiap amal itu, engkau menemukan makna yang lebih dalam, bahwa setiap perbuatan hanyalah sarana untuk mengenalnya, untuk menundukkan hati, dan untuk menyadari betapa kecilnya diri di hadapannya. Maka teruslah melangkah, walau kecil, walau terasa lambat. Jangan mengukur amalmu dengan ukuran manusia, tetapi biarkan hatimu yang menjadi pengukur sejati. Amal yang lahir dari hati yang sadar, yang mengalir dari rindu, akan menjadi jalan pulang yang paling indah. Ia membawa engkau melewati keraguan, melintasi keangkuhan, dan menuntunmu pada tempat di mana engkau tidak lagi mencari amal, tapi menemukan Allah. Dan disitulah rahasia terbesar, bahwa tujuan amal bukanlah pahala, bukan pengakuan, tapi pulang ke dalam kehangatan cintanya yang abadi. Bab 10. Hati, rumah terakhir dari segala amal. Hati adalah tempat terakhir di mana segala amal kembali. Segala gerakan, doa, sedekah, sujud, dan langkahmu hanyalah jalan menuju ruang ini. Hati adalah rumah yang paling dalam, tempat cahaya Allah bisa turun tanpa terhalang. Jika hati hening, setiap amal yang kau lakukan menjadi hidup. Jika hati gelap, ribuan amal pun hanya akan menjadi rutinitas yang kering. Maka menjaga hati adalah menjaga keseluruhan ibadahmu. Semua amal yang lahir dari tangan dan kaki hanyalah perantara. Yang menentukan keberkahan adalah seberapa hadir dan tulus hatimu dalam setiap detik amal itu. Hati yang lembut adalah ladang di mana benih amal tumbuh subur. Tanpa kelembutan itu, amal sebesar gunung pun tidak memberi kehidupan. Orang yang hatinya hidup akan merasakan setiap ibadah sebagai pertemuan, bukan beban. Setiap doa sebagai percakapan, bukan sekadar kata. Setiap sedekah sebagai kelegaan, bukan sekadar uang yang berpindah tangan. Hati yang sadar menjadikan amal sederhana lebih bernilai daripada amal besar yang diliputi kesombongan. Ia melihat segala sesuatu dari perspektif Tuhan, bukan dari mata manusia. Dan di hati yang tulus engkau menemukan kedamaian yang sejati. Tidak ada lagi kegelisahan tentang diterima atau ditolak, tentang dinilai atau diabaikan. Segala amal menjadi medium untuk memahami kasih Allah yang tidak pernah berkurang, yang selalu menunggu hambanya pulang. Dalam kesunyian hati, engkau mulai menyadari bahwa Allah tidak membutuhkan amalmu, tetapi rindu melihat hatimu. Ia tidak menuntut gerak, tapi menuntun jiwa. Semua yang kau lakukan hanyalah sarana untuk mengenalnya. Untuk menyadari bahwa tanpanya, engkau tidak bergerak sedikit pun. Hati yang menjadi rumah amal juga mengajarkan kerendahan. Ia menegur ketika engkau merasa cukup. Ia membisikkan ketika ego ingin bangga. Ia menenangkan ketika jiwa gelisah. Hati adalah guru paling lembut yang mengajarkan bahwa segala amal harus dipenuhi keikhlasan, dan bahwa pahala atau pengakuan bukan tujuan, melainkan efek samping dari cinta yang tulus kepada Allah. Ia membuatmu sadar bahwa segala amal hanyalah titipannya, dan setiap detik hidup adalah kesempatan untuk kembali kepadanya. Maka jagalah hatimu sebagai rumah terakhir dari segala amal. Biarkan ia selalu lembut, selalu hening, selalu terbuka bagi cahaya Allah. Jangan biarkan kesombongan menutup pintu, jangan biarkan ego menghalangi cahaya. Saat hati hadir, setiap amal menjadi ibadah sejati, setiap langkah menjadi doa yang hidup, dan setiap napas menjadi pengingat bahwa engkau hanyalah hamba yang selalu pulang kepada Sang Pencipta. Karena di sanalah rahasia terbesar ibadah. Bukan pada banyaknya amal, bukan pada megahnya perbuatan, tapi pada ketulusan hati yang menunduk dalam diam, penuh rindu dan siap untuk selalu pulang kepada Allah yang Maha Melihat dan Maha Mengetahui.
Jangan lupa, amal hanyalah jalan, hati adalah tujuannya. Allah tidak melihat banyaknya gerakmu, tapi kesungguhan hatimu. Hadirlah dengan tulus dan biarkan Dia melihatmu apa adanya. Terima kasih telah menonton dan semoga hati kita selalu dekat dengannya.